Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tayyib ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita, kemudahan demi kemudahan untuk terus bisa istiqamah melakukan amal soleh, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan lanjutkan kajian salah satu usul atau usulus salasah, yang kitab ini disyarah oleh Syekh Haisam, Dr. Haisam. Sekarang kita masuk pada pembahasan tauhid asma was sifat, ya. Jadi kemarin kita sudah jelaskan bahwasannya tauhid dibagi menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang sudah kita jelaskan di pembahasan yang lalu. Kemudian kita bahas juga tentang tauhid uluhiyah, juga sudah kita jelaskan. Kemudian kita bahas tauhid asma was sifat, ya. Jadi yang ketiga, ya, tauhid yang ketiga. Tauhid asma was sifat ini, ya, sebagian ulama menamakan dengan tauhidul ma'rifah wal isbat, ya. Jadi tauhid ma'rifah, mengenal Allah, dan isbat, menetapkan nama dan sifatnya. Kita baca kata beliau penulis, tauhidul asma'i was sifat. Tauhid asma' was sifat. Apa itu? Ifradullahi bima samma, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah namai, wa wasafa bihi, dan Allah sifati nafsahu, pada dirinya. Jadi mengesahkan Allah dengan apa yang Allah berikan nama bagi dirinya dan Allah sifatkan bagi dirinya. Fi kitabihi, dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, au ala lisani rasulihi, atau yang ditetapkan dalam lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Wadhalika, yaitu bagaimana yang demikian itu, bi isbati ma asbata li nafsihi, yaitu dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Wa nafyi ma nafa an nafsihi, dan kita nafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya. Min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif, menyelewengkan. Wala ta'til, atau ta'til membuang. Wa min ghairi takyif, tanpa membagaimanakannya. Wala tamsilin, dan tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Ini, ya. Jadi tauhid asma was sifat adalah menetapkan sifat dan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak boleh mentaktil, menghilangkan nama tersebut atau sifat tersebut. Wala tamsil, juga nggak boleh menyerupakan.
wala tahrif, tidak boleh menyelewengkan makna tersebut, kemudian wala takyifin, dan nggak boleh membagaimanakannya. Jadi kita biarkan sebagaimana yang Allah tetapkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, sebagaimana yang datang, ya. Dan kita mengimani, ingat, mengimani makna yang terkandung dalam sifat tersebut. Karena ini sebagian golongan yang bernama mufawwidah, mereka menetapkan, tapi ketika ditanya apa maknanya, mereka katakan maknanya diserahkan kepada Allah. Ini juga keliru. Kita tetap menetapkan makna yang terkandung dari sifat tersebut. Nggak boleh diserupakan, nggak boleh dibagaimanakan, nggak boleh diselewengkan, atau nggak boleh dibuang, diingkari. Baik, nah, sekarang kita akan jelaskan, ya, terkait apa itu makna tahrif, menyelewengkan, apa makna taktil, kemudian apa makna takyif, kemudian apa makna tamsil, ya, tamsil. Perhatikan ya teman-teman semuanya, dalam masalah tauhid asma wa sifat ini banyak kelompok yang menyimpang, ya, banyak kelompok yang menyimpang, yang keluar dari jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena mereka memahami dalam masalah tauhid asma wa sifat ini, mereka hanya mengandalkan logika saja, ya, mengandalkan logika, sehingga mereka jatuh kepada tasbih, menyerupakan Allah. Kemudian setelah menyerupakan, mereka mentaktil, membuang sifat tersebut. Lantas mereka terkadang ada yang mentahrif atau mentakwil dengan makna yang lain. Jadi berangkat dari tasbih, menyerupakan. Jadi mereka ketika mendengar sifat Allah, mungkin sifat Allah turun ke langit dunia, dia pikirkan, dia bayangkan, dia khayalkan, ya, sifat turun tersebut, lantas dia tasbihkan, serupakan dengan makhluk. Kalau Allah turun berarti begini. Berarti seperti makhluk yang turun dari lantai atas ke lantai bawah. Berarti nanti arsy-nya kosong, dan seterusnya dia khayal-khayalkan, dia kemudian diserupakan. Nah, setelah diserupakan, akhirnya dia mungkin, kalau Allah serupa dengan makhluk, ini nggak mungkin. Mereka buang sifat tersebut, lantas ditaktil. Jadi berangkat dari tasbih, kemudian taktil, membuang, kemudian takwil, diganti dengan makna yang lain, atau tahrif, diganti dengan makna yang lain. Oh, yang turun bukan Allah, tapi siapa? Rahmat Allah. Nah, ini jelas menyimpang dari kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat kaidahnya dalam asma wa sifat itu, surat Asy-Syura, ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa sedikit pun, ya, tidak ada yang serupa, yang menyerupai sedikit pun, siapapun, nggak ada dari makhluk ini, ya, tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan Allah tetapkan bagi dirinya sifat as-sami, yang maha mendengar dan maha melihat, ya. Kemudian kaidahnya juga, ya, ketika menetapkan nama dan sifat bagi Allah, yaliku bi jalalihi wa azamatihi, yaitu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ingat ya, karena kita bicara tentang ketuhanan, bicara tentang maha kuasa Allah. Jadi jangan sampai terbesit dalam otak kita serupa dengan makhluk. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Berarti jauhkan logika kita dengan logika kita ketika bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dengan logika dengan makhluk, ya, logika dengan makhluk, gitu ya. Jadi ini diperhatikan baik-baik, ya, karena tidak sedikit, ya, yang menyimpang dari kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Mungkin sekarang kita akan bahas tentang makna tahrif dulu, ya, tahrif. Jadi
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam Aqidah Wasithiyah ya, yang disyarah oleh Syekh, kalau nggak salah namanya Sa'id bin Ali Al-Qahtani ya, karena syarah beliau banyak sekali. Syarah dari Aqidah Wasithiyah diantaranya yang mensyarah adalah Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, ya, Khalil Harras dan yang lainnya. Ini diantaranya. Nah, sekarang kita akan jelaskan mana tahrif. Apa mana tahrif? Tahrif itu secara bahasa artinya lughatan at-taghyir wa at-tabdil, merubah dan mengganti. Ya, taghyir, ghayyara yughayyiru taghyir, merubah. Jadi merubah makna dari sifat tersebut. Nanti kita lihat taghyir itu ada beberapa macam, atau tabdil atau mengganti. Wastilahan, adapun secara istilah taghyiru tataghayyuru al-fadil asma'il husna, yaitu merubah lafat-lafat ya, nama-nama yang bagus, wasifatil ula, dan sifat-sifat yang tinggi, au ma'aniha, atau maknanya. Jadi merubah nama atau merubah sifat atau bahkan merubah maknanya. Yang pertama, tahriful lafzi bi ziyadatin au naqsin au taghyir syaklin ya, wa dzalika ka qaulil jahmiyati wa man tabi'ahum fistawa bistaula bi ziyadatil lam wa ka qaulihim mul yahud al khintah lima qila lahum qulu khittatun ya. Jadi untuk taghyir ini teman-teman ya, perhatikan baik-baik di sini. Jenis yang pertama, tahrif. Ya, tahrif yaitu apa? Merubah atau menyelewengkan lafaz dengan menambahkan huruf atau mengurangi huruf atau merubah harokat. Kita awali dari menambahkan huruf. Contoh dari tahrifnya orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah itu ketika mendengar sifat Allah istawa 'alal arsy, ar-rahmanu istawa 'alal arsy. Ya. Nah, istawa sama orang-orang Jahmiyah itu dirubah, selewengkan dengan kalimat istaula. Di situ kan ada tambahan tuh, istawa diganti dengan istaula. Berarti dia menambahkan huruf di situ lam, yang sehingga berubah makna yang sebenarnya. Istawa alal arsy dengan istaula berbeda, karena istaula itu artinya menguasai. Yang namanya menguasai berarti sebelumnya dia nggak menguasai, nah sekarang menguasai. Ini tentu keliru, mana yang salah dan keliru. Dia menambahkan huruf lam di situ, merubah, ya, menyelewengkan dari makna istawa menjadi istaula. Kemudian juga contoh daripada tahrif lafaz ya, dengan mengurangi. Tadi kan menambah, sekarang mengurangi. Ya. Dikurangi. Contohnya kalimat khintoh diganti apa? Khittoh. Dikurangi dengan nunnya dibuang di situ. Aslinya khintoh seperti ucapan orang-orang Yahudi ya. Khintoh aslinya dan nunnya, kemudian mereka rubah jadi khittoh. Ya. Atau merubah harokat.
Jadi tahrif itu bisa dikatakan merubah lafaz dari sisi lafaz ya. Jadi merubah harokat. Contohnya dalam firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Ketika orang-orang Jahmiyah atau Mu'tazilah, mereka ingin menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka rubah harokatnya. Wa kallamallaha. Ya. Jadi lihat harokat kalimat Allahnya, Allah. Kalau Allah dalam kondisi fathah atau nasab, berarti Musa yang bicara sama Allah. Artinya Allah tidak punya sifat berbicara. Tapi yang benar adalah wa kallamallahu. Jadi Allah sebagai fa'ilnya. Allah bicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena Allah tetapkan bagi dirinya sifat berbicara. Ya. Nah, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya itu ingin menafikan sifat kalam bagi Allah. Sehingga harokat atau i'rab nasab, i'rabnya rafa ini diganti dengan nasab. Ya, diganti dengan nasab dan Allah menjadi objeknya. Musa berbicara kepada Allah. Sehingga mereka ingin berusaha menafikan sifat kalam bagi Allah. Itu ya, itu jenis tahrif yang pertama, tahriful lafzi. Jadi merubah lafaz ya dengan menambahkan huruf atau mengurangi atau merubah harokatnya. Baik. Sekarang jenis yang kedua. Ada yang namanya tahrif full makna, merubah maknanya. Ya, merubah maknanya. Kalau bahasa kita mungkin takwil ya, takwil. Jadi merubah maknanya. Dia tetapkan lafadznya, tapi maknanya begini. Tapi maknanya begini, maksudnya begini. Nah itu. Wa huwa ibqa'ul lafdi ala halihi wa taghayyiru maknahu. Wa dzalika ka tafsiri ba'dil mubtadi'ah. Yaitu dia itu apa itu tahriful makna? Yaitu membiarkan lafadznya, ya dibiarkan apa adanya lafadznya, cuman sama dia apa? Dirubah maknanya. Dia sok tahu lah bahasa kita, soto ya. Ya, Allah turun. Oh bukan turun, bukan turun yang turun Allah, tapi yang turun rahmatnya. Karena sok tahu seperti itu. Ya, sok tahu. Nah ini yang namanya tahriful makna. Jadi menyelewengkan makna dari aslinya, dari dohirnya. Sebagaimana tafsir dari sebagian ahlul bid'ah, seperti ucapan mereka, al-ghadab bi iradatil intiqam. Allah itu kan punya sifat murka, marah. Maka rubah dengan bukan marah, maksudnya apa? Iradatul intiqam. Jadi Allah ingin membalas dendam. Ya begitu saja, membalas dendam kepada hambanya. Ya. Kemudian Allah punya sifat rahmat, memberi rahmat kepada hambanya. Oh bukan rahmat, tapi apa? Kata mereka diganti iradatul in'am, ingin memberikan nikmat kepada mereka. Kemudian juga mereka merubah. Allah punya sifat tangan kan? Allah punya tangan. Banyak ayat yang menjelaskan. Bal yadahu mabsuutatan, tangan Allah, kedua tangan Allah itu apa? Terbentang luas. Nah, bukan tangan yang hakiki, tapi apa? Maknanya kudrah, kekuatan. Kekuatan Allah. Ya, kebesaran Allah. Ya, kekuasaan Allah. Nah, itu. Jadi, jenis yang kedua adanya nama tahriful makna. Ya, menyelewengkan maknanya. Merubah makna dari hakikatnya, dari yang sebenarnya. Ya. Itu ya kawan ya. Itu makna tahrif. Ya, insyaallah kita besok bahas tentang apa itu taktil, apa itu ya taktil, kemudian apa? Insyaallah kita bahas juga takyif, begitu ya. Insyaallah ya, tamsil dan yang lainnya. Mungkin demikian ya yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.